Kita kalau lihat price actionnya Bitcoin, kita lihat pakai yang namanya monthly chart. Ini banyak pertanyaan dari teman-teman. Orang banyak yang melihat bro, fraktal dari price action sekarang di monthly chart itu mirip seperti 2021. Bilangnya double top. Ya, apakah kita udah monthly close ya, dia monthly-nya persis ya ini. Dia break structure di 2021 setelah melakukan yang namanya mid-year correction ya di 13 EMA, terus dia bouncing ya, dia ambil ya liquidity di atas dan kemudian habis itu langsung minus 74%. Iya, betul. Apakah ini hal yang sama? Jadi teman-teman kalau kita lihat ya price action dari Bitcoin, kita selalu ngomong ideal topnya itu kurang lebih itu 500 hari setelah halving. Yang mana meskipun formasinya sama seperti tahun 2021, harusnya kita masih ada 100 hari lagi di mana harga ini berpotensi mengalami kenaikan. Iya. Cuman ya disclaimer alert ya buat teman-teman yang udah ngikutin kita ya sejak Bitcoin 20-an ribu atau bahkan udah beli ya dari 2022, 2023, gak ada salahnya ya bro untuk mulai trimming posisi dan juga realisasiin keuntungannya. Yang mana ya kita pun bilang juga ke teman-teman ya, kita pun juga lihat potensi building position ya juga di kelas aset yang lain, dan gak ada salahnya ya take profit daripada kita take picture. Tapi kalau kita lihat juga ya di weekly chartnya sekarang Bitcoin ya ini sebenarnya masih mempertahankan ya area di atas 105.000. Yang mana ya kita berharap ya dia masih ada beberapa ratus hari ke depan ya. Kita kan selalu bilang target kita di 100.000 ya, target kedua di 120.000. Target kita udah tercapai, dan buat teman-teman pasti banyak pertanyaan nih. Saya kan baru tahu kripto sekarang, baru mau masuk Bitcoin sekarang. Kita bilang buat kalian yang mau lamsam di harga ini itu hukumnya haram. Kalau kalian mau building position di Bitcoin ya dollar cost average ya, pelajarin kripto, dan selengkapnya kita ada juga. Kita hari ini bikin modul mengenai gimana applying money management, risk management ketika teman-teman ini mau berinvestasi di kripto tahun ini. Ya memang kalau modul sifatnya panjang, yaitu nggak bisa kita kasih semuanya di sini. Maka dari itu teman-teman bisa gabung ya di Discord kita. Kita akan selalu kasih modul gratis setiap minggunya, dan penerapan ya exit strategy dan juga money management di kripto tahun ini, tepatnya di 2025, ini bisa teman-teman tonton ya hari ini. Ya, karena begini teman-teman ya. Teman-teman harus sadar bahwa di market itu ibaratnya dinamis ya bro ya. Dimana kalau misalnya kalian all in sekarang, itu kan level dimana ini sudah 3 kali teman-teman. Lebih. 3 kalau kali dari dulu. bottom 700%. Iya 700%. Tapi mungkin teman-teman rata-rata portofolio yang ngikutin gue dari awal tuh naiknya 3 kali bro. Pasti. In average ya dari semuanya. Yes. Kalau ngikutin gue pertama beli naiknya 3 kali. Tapi untuk yang ngikutin borong Bitcoin mungkin naiknya bahkan udah double gitu. Iya benar. Dan menurut gue untuk yang portofolio udah double, karena gini, borong Bitcoin itu adalah sebuah series di mana gue akan mendokumentasikan sejarah bro. Ya setuju. Kalian harus paham bahwa series itu adalah series gue mendokumentasikan sejarah. Bukan berarti 100 juta itu semua uang gue, bukan berarti itu cara gue untuk masuk di market gue sendiri. Benar. Itu sesuatu yang gue bilang dari dulu bisa dicontek dan hasilnya terbukti bro, double. Tapi misalnya teman-teman ada yang udah merasa happy nih dengan kedobelan asetnya. Kalian mau trimming 50%, kalian mau trimming 60%, itu hak kalian, itu uang kalian. Jadi ya, setuju. Itu bukan uang gue. Kalian harus paham bahwa profit yang kalian dapatkan dari market mungkin selama 2-3 tahun belakangan itu memang uang kalian dan hak kalian. Yes. Misalnya kalian mau pakai untuk kalian bersenang-senang 10% silahkan. Kalian mau pakai 40% untuk kalian jadiin tabungan kalian silahkan juga. Benar. Ya. Dan kita nggak pernah bilang bahwa Bitcoin itu adalah cara cepat untuk jadi kaya. Kita cuma bilang itu men-stop inflasi. Setuju. Itu men-stop inflasi. Jadi uang kalian tuh jangan kalian taruh situ dan berharap kalian jadi konglomerat. Enggak, itu bukanlah aset untuk jadi cepat kaya bro. Enggak ada kripto itu aset cepat kaya itu salah besar. Even trading pun tuh cepat kaya enggak. Trading itu salah satu profesi kok. Jadi kan gini, kita kan ngajarin di dalam di modul-modul kita kan banyak sekali. Kita ada kayak smart contract developer. Itu kan profesi bro. Ada juga smart contract auditor. Nah itu auditor tuh profesi yang beda lagi. Ada smart contract security bro. Yes. Itu profesi yang beda lagi. Ada crypto trading, itu profesi yang beda lagi. Jadi itu berbagai macam profesi yang skillnya kalian bisa miliki di kripto. Makanya namanya kan akademi kripto bro. Ya. Bukan akademi trading kripto atau akademi programming kripto. Namanya akademi kripto. Jadi semua skill yang kalian bisa punyakan untuk menjadi karir kalian tuh ada di dalam situ teman-teman. Dan banyak bro yang udah bilang gue terima kasih banget di borong Bitcoin. Karena tuh gue syuting kemarin tuh. Setuju. Itu banyak yang profit banyak banget.
Saran gue gini, ya kalau kalian waktu itu memang kalian itu ngelola uangnya tidak bijak, gue itu kalian harus paham, kita udah ulangin berkali-kali, Bitcoin ke nol, Timothy dan Kali Masada tidaklah miskin. Ya. Kita punya berbagai macam exposure di berbagai macam aset. Kalian harus paham bahwa yes, Bitcoin aset utama kita betul. Untuk sekarang. Iya benar. Tapi belum tentu loh kalau misalnya ngomong kayak 20 tahun lagi itu jadi aset utama. Mungkin gue beli saham humanoid robot, kalian nggak paham. Atau AI kan? Benar. Dan bahkan kayak exposure gue di luar Bitcoin yang naik juga nggak cuma Bitcoin teman-teman. Salah satu yang gue udah ngomong dari 2 tahun lalu, yang gue bilang gue selalu beli banyak kan 2 perusahaan bro. Yes. Satunya MSTR, kedua tuh Palantir. Ya. Teman-teman kalau cek Palantir sekarang itu the best performing stock yang Amerika pernah punya. Palantir tuh naik luar biasa tinggi. Tapi itu kan bukan berarti semua exposure gue tuh ada di Bitcoin. Memang yes, sekarang 90%. Iya. Gitu. Tapi kedepannya apakah akan terus 90%? Unlikely bro. Karena kan di saat misalnya Bitcoin itu gue udah dapat portofolio gainnya 3 kali lipat lebih, adakan waktunya bro untuk gue trimming. Dan teman-teman kita punya target 120.000. Ini mungkin sedikit tips ya. Ini levelnya hedge fund manager, private equity pasti paham nih kalau level harga seperti ini. Ketika 120.000, kadang nggak semua orang bisa keluar di 120.000 bro. Kenapa? Karena 120 itu temboknya itu atas itu. Atap. Banyak yang ngantri. Banyak yang ngantri, bitnya tebal. Jadi kalau kalian uangnya besar, pasti banyak yang akan mau trading di 118.500. Iya. Lo akan lihat tuh nanti, walaupun belum terjadi, karena kita udah sering di market ya, bitnya itu akan terjadi di 118 sama 119 loh. Berantemnya bakal di sana. Orang-orang kayak gua, orang-orang Wintermute, orang-orang di Jane Street itu bakal berantem di 118 sampai 115 order booknya. Bener. Bukan di 120 tuh kalian tuh ngantri sini. Ini juga ada bro yang bilang ya dari Narana Easy. Waduh nih kenapa nih ngomong gini? Tapi emang bener sih, cuman apakah ada desakan dari pihak lain? Jadi nggak ada. Ya. Ini benar. Kita kan nggak ada yang bisa beli gitu gua. Jadi memang kita dari awal stance kita di sini ini memberikan teman-teman pelajaran dan juga pendidikan keuangan. Kripto itu memang juga salah satu jalannya. Tapi ketika kita udah melihat ya bahwa jalan itu ya atau ada jalan lain yang lebih bagus, ya kita juga positioning kita ke tempat yang memang lebih menguntungkan. Betul. Karena kan kita di sini udah dari sejak 20.000. Terus ini udah di 110.000. Gue bikin Instagram story 16.000. 16.000. Gue beli 50 Bitcoin di 16.000. Terus live show ini juga dari kayak 20.000 dan asetnya tuh udah naik berapa kali lipat. Jadi kita never marry the position ya. Sama aja kalau kalian lihat di hedge fund ya. Orang kalau nggak melakukan ya kita rebalancing portofolio juga. Ya. Betul. Mau ada potensi turun ya dikeplak juga. Ada yang bilang tadi, ini kenapa mulutnya seperti ini, kalau cari aman bukan cari aman itu apa yang ini kan gue dokumentasikan apa yang gue lakukan gitu. Bener. Lu mungkin orang ngomong itu karena lu orang yang sangat bodoh mungkin. Mungkin lu dilahirkan bodoh, keluarga lu bodoh, mak bapak lu tuh orang bodoh. Dan gini, jadi gak pernah belajar. Kita juga ini. Bentar gue lanjutin dulu bro. Karena jadi gue bilang di sini bahwa apa yang kita lakukan di sini nih, ini kita dokumentasi bro. Yes. Gue dan bro kakaknya adalah seorang investor yang aktif di pasar. Apa yang kita pikirkan tuh kita bagikan ke kalian lewat kamera ini, bukan terbalik. Benar. Lu nggak bisa ngatur gue mau ngomong apa, lu nggak bisa ngatur gue mau pikir apa. Either lu denger gue ngomong apa atau lu nggak usah nonton, gitu. Karena gue nggak butuh lu, ya. Lu semua di sini nontonnya orang miskin dibanding gue nggak butuh. Ada orang yang nonton di sini, gitu. Lu yang bersyukur gue mau kasih tau pikiran gue apa di sini. Jadi itulah yang kita berdua pikirin bro. Yes. Tentang kalau misalnya ini naik ke 120.000 itu bakal ada posisi yang kita trim. Iya. Dan kita nggak FOMO kalau naik karena misalnya masih di 70% nih. Yes, target gue bikin 20 miliar. Yes, betul. Iya. Tapi exposure kan kita ngomong portfolio rebalancing. Makanya kalian nggak paham nih. Coba lanjutin bro tadi. Karena gini, kita kan banyak sekali bro kita ngomong kripto bilioner, kripto mogul. Ya, kita sebut nama lah ya, CZ ya, Brian Armstrong, Michael Saylor. Ya. Mereka ini selalu bilang ke teman-teman bahwa oke, kalian all in kripto. Ya. Kita tuh nggak pernah bilang suruh all in kripto. Kita selalu fokus kripto nggak apa-apa. Tapi jangan all in. Karena teman-teman lupa ya. Mereka itu memang benar ya. Mereka all in kripto. 100% ya exposure-nya Bitcoin. Ya. Mereka punya harta puluhan triliun bahkan ratusan triliun. Betul. Ketika ada kripto winter dan harta mereka hilang setengah ya mereka nyesek lah ya. Drop setengah hartanya. Cuman teman-teman jangan lupa juga. Mereka ini punya produk di luar kripto yang revenue triliunan juga. Gak sama juga loh ya. Gak sama juga lah seperti retail atau seperti investor kayak kita. Karena gak ada manusia yang waras bro. Hartanya hilang 70% terus dia gak punya cash flow. Ada yang bilang gini mungkin. Ada yang mungkin akan bantah bro. Ya, Michael Saylor atau Timothy punya semuanya Bitcoin. Betul itu porsi besar. Iya betul buat kalian. Tapi Michael Saylor tuh punya rumah banyak sekali teman-teman. Cash flow-nya juga. Bitcoin tuh ke nol. Dia tuh orang. Dia masih bilioner bahkan. Bitcoin ke nol. Saylor tuh bilioner. CZ pun juga. Misalkan Bitcoin drop
kan nol ya. Iya. Kita nggak ngerti kan dia punya kayak private equity berapa banyak, Iya, ya, surat utangnya berapa banyak. Jadi kita boleh ya kita melihat orang sebagai ini, cuman ya balik lagi kita juga harus tetap realistis. Betul. Kamu dikasih aset yang naik berkali-kali lipat terus kayak kita di sini bukan ini ya orang yang kayak membangun cult ya atau fantasi yang kayak get rich quick. Ya kita ajarin orang dengan kebenaran kalau waktunya take profit ya take profit lah. Banyak yang ngomong begitu. Oh ini apakah cara cepat kaya? Gue jelasin Bitcoin itu bukan cara cepat kaya. Gini, menurut gue itu aset terbaik di dunia. Yes, itu aset terbaik di dunia. Apakah akan ke 20 miliar? Yes, itu akan ke 20 miliar. Tapi pertanyaannya, apakah itu cara untuk jadi cepat kaya? Bukan, karena by the time itu 20 miliar. Semua itu akan udah mahal bro. Rumah tuh akan udah mahal. Jadi 20 miliarnya Bitcoin waktu itu tuh gak akan seberharga 20 miliar sekarang. Itu time value of money. Gini itu loh yang tonton gak paham. Maksudnya kita ngomong begini pun kita juga bukan orang yang sebenarnya kan kita juga punya stake kan di sini. Oh besar kita sekali. juga punya produk kripto. Kita aja juga punya exchange kripto bahkan. Tapi kita ngomong kalau oke ini ada potensi crypto winter, kita kasih edukasi yang beneran ya. Enggak yang kayak oke kamu Bitcoin kayak to the moon, kamu transaksi kayak di exchange yang saya miliki terus kayak nanti ya naik dan sebagainya. Enggak, kita nggak peduli kan. Betul. Karena kita ya mau ngedukasi masyarakat, ada kondisi makro yang jelek, ada potensi puncak pasar, ada yang namanya crypto winter, ya. Meskipun ya kita punya stake juga di sini, cuman ya kita mau ngedukasi masyarakat apa adanya kan. Ya. Nah ini banyak balik lagi bro, orang-orang bodoh yang berkumpul mungkin merasa lebih pintar dari kita. Dia bilang, apakah lu mulai ragu? Apakah ada dari kata-kata tadi yang bilang gue ragu sama Bitcoin? Itu kan pertanyaan. Selalu muncul manusia-manusia yang paling bodoh di dunia biasanya kalau gue ngomong hal seperti ini. Karena satu, otaknya nggak nyampe, dan dua ya orang miskin. Mau diapain orang miskin biasanya kan selalu bodoh. Jadi ketika orang miskin dan bodoh ini berkumpul, ya mereka bakal forming opini yang bodoh juga gitu teman-teman. Dan di sini jawabannya kita punya 100% conviction di Bitcoin. Yes, setuju. 100%. Menurut kita kuantum itu jauh sekali dari bisa pecahin Bitcoin. Jauh. Setuju. 10-20 tahun, jauh sekali. Bitcoin akan 20 miliar dulu sebelum kuantum pecah. Jadi kalian harus tahu ya, yang gue ngomong di semua tempat yang gue pernah ngomong, Bitcoin tuh kalau aset liquid ya gue ya, sekarang mungkin 90% bro. Bener. Aset liquid. Ya. Non liquid itu beda lagi. Iya. Gitu, teman-teman. Beda lagi, itu belum dihitung kan private equity gue berapa, di perusahaan yang mana aja gitu. Jadi kita itu di stage hidup yang berbeda dengan kalian, dan itu yang kita pengen ajarin ke kalian. Untuk harus jadi manusia itu realis gitu. Iya. Market itu nggak peduli mau hati lu apa, ya. Dia akan bergerak sesuai dengan emang kondisi pasarnya. Dan market itu adalah hakim yang paling adil gue sebutnya bro. Jadi kalau market itu ngomong itu ya dia yang benar. Lu nggak bisa bantah kayak oh ini gue menurut gue kesini, ini double top, market bilang nggak double top ya nggak double top gitu. Market adalah hakim yang paling adil ya. Karena nanti ini kata-kata Warren Buffett bro. Ini gue selalu pegang. Ketika nanti ombaknya udah surut, lu kelihatan nanti yang benang telanjang siapa aja. Iya. Ya. Orang-orang yang over leverage. Bener. Overexposure. Kemarin ada yang dewa-dewain ya. Over orang promotion. namanya James Wynn ya kan. Ternyata kan cuma orang promosi. Kalau kita tahu banget dia cuma orang promosi. Buka posisi dua arah kan. Buka posisi dua arah, cari exposure untuk bisa trading seperti itu. Tapi kan balik lagi, ketika marketnya sudah surut bro, ombaknya sudah surut, nanti kelihatan nanti siapa yang berang telanjang. Nah itu nanti bisa bedain yang survive selama 3 cycle terus emang jadi orang kaya, sama yang baru sebentar kena flash. Ya. Itu akan jadi seleksi alam dan itu akan jadi seru di sana gitu.